Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kita akan belajar bersama dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi fikih kelas 11, bab 2 tentang hudud, adapun materi pokoknya tentang zina dan qadzaf. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut seperti yang dapat kita lihat adalah tujuan pembelajaran pada materi bab 2 kali ini. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dua di antara kategori tindak pidana hudud, yaitu zina dan qadzaf. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini meliputi pembahasan tentang zina, yakni pengertian dan hukum zina, macam-macam zina dan hadnya, dasar penetapan hukum zina, dan hikmah diharamkannya zina. Kemudian pembahasan tentang qadzaf meliputi pengertian dan hukum qadzaf, had qadzaf dan syarat berlakunya had qadzaf, gugurnya had qadzaf, serta hikmah diharamkannya qadzaf. Baik, materi yang pertama terkait dengan pengertian dan hukum zina. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar. Adapun dalil tentang zina terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya, terkait dengan macam-macam zina dan hadnya. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Adapun hadnya, untuk zina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan untuk zina ghairu muhsan, hadnya adalah didera atau cambukan 100 kali. Untuk dalil tentang had zina ghairu muhsan ini juga diatur dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Bukhari. Setelah di samping itu ada juga khilafiyah. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan selain dicambuk 100 kali, berzina ghairu muhsan juga diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, terkait dengan dasar penetapan hukum zina. Yang pertama, harus ada kesaksian 4 orang laki-laki yang adil, di mana keempat orang itu harus sama pernyataannya terkait dengan hal tempat, waktu, pelaku maupun cara melakukannya. Dan dasar yang kedua, harus ada pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Kemudian, had zina dijatuhkan dengan syarat. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Kemudian syarat yang kedua, tindakan zina dilakukan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, pelaku mengetahui konsekuensi jika berzina adalah akan mendapatkan had zina. Dan yang keempat adalah jika pelaku diyakini secara syara' benar-benar berzina, maka seseorang tersebut berhak untuk dijatuhkan had zina. Lalu apa hikmah diharamkannya zina? Yang pertama tentunya akan menjaga harga diri dan kehormatan seseorang, kemudian menjaga keturunan dengan baik, serta menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Jadi itu diantara hikmah diharamkannya zina. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan qadzaf. Apa itu qadzaf? Secara bahasa, qadzaf berarti melempar dengan batu.
Sedangkan secara istilah, qazaf berarti penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Atau dengan kata lain, qazaf merupakan menuduh orang lain berzina. Dan ini juga termasuk dalam salah satu dosa besar, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nur ayat 23. Lalu, seperti apa bentuk had qazaf dan syarat berlakunya had qazaf? Yang pertama, jika pelaku qazaf adalah orang merdeka, maka cambukan 80 kali. Kemudian yang kedua, jika pelakunya budak atau hamba sahaya, maka setengah dari orang yang merdeka tadi. Ini sebanyak 40 kali cambukan. Had qazaf berlaku dengan syarat. Yang pertama, tertuduh adalah orang baik-baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun had qazaf berlaku dengan syarat yang pertama, tertuduh adalah orang baik-baik yang benar-benar tidak berzina. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Dan yang ketiga, tuduhan benar-benar sesuai syarat. Misalnya, dua orang laki-laki menyatakan penuduh telah menuduh orang baik-baik berzina, atau pengakuan dari pelaku sendiri bahwa ia telah menuduh orang lain berzina. Maka, seorang dapat dijatuhkan had qazaf. Namun, ada hal yang menyebabkan had qazaf gugur. Jika yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwasanya tertuduh benar-benar berzina. Yang kedua, li'an atau sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jika ia benar-benar yakin bahwa istrinya berzina, namun ia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi. Dan yang terakhir, jika tertuduh memaafkan, maka had qazaf pun dapat gugur. Lalu, apa hikmah diharamkannya qazaf? Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak begitu mudah untuk melakukan kebohongan atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya bukti. Kemudian terakhir, penuduh tentunya akan merasa jerah dan sadar diri bahwasanya perbuatannya dengan menuduh orang lain berzina itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Baik, itu jadi materi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan zina dan qazaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengambil hikmahnya. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.